Berarti lebih aman kalau kita Leb- sebenarnya obligasinya itu yang pemerintah ya. Terus Sage Club itu orang-orang kaya pada naruh Masuk duit ke di situ. obligasi udah pasti itu Mike, obligasi korporasi Mike biasanya itu mereka akan menawarkan kupon yang akan lebih tinggi dari di situ tuh semua obligasi Mhm. dijual bener-bener murah semurah-murahnya. Oke, Sobat Miraset, selamat datang di BU. Ini podcast dari YouTube Miraset Sekuritas Indonesia. Senang sekali hari ini gue kedatangan satu tamu yang luar biasa spesial. Ini jauh-jauh datang dari lantai 50. Kita sekarang ada di lantai 31. Dan kali ini kita kedatangan dari Abang None, Jakarta nih, Sobat Miraset, yang sudah menjadi Head of Fixed Income dari Miraset Sekuritas Indonesia. Aduh, Halo, Mike. Marita. Halo, Michael. Salam dulu dong, Abang None kan? Salam dulu. Salam. Assalamualaikum. Berarti kalau gue yang ini ya. Yang Assalamualaikum. betul cocok, Mike. Lebih ke Abang Butet gak sih? Lebih ke... Bukannya Jakarta yang cabang Sumatera Utara. Oke, Manita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Michael? Oh, Ini luar biasa. tempatnya oke banget ya, Mike. Apalagi view-nya keren banget. Iya, kita lagi di SCBD nih. Udah lanyardnya anak ini ya. Lanyardnya apa? Coach. Nggak boleh nyebut merek ya. Ini kan tipe-tipe anak SCBD. Iya, Manita, jadi kita tuh lagi ada di Go Work Space. Ini Iya. ada di lantai 31, tepatnya di Oke. Treasury Sudirman Central Business District SCBD. Dan ini kebetulan kita seneng banget, podcast pertama langsung dapat sponsor. Keren gak gue? Ih, Iya mantap. kan? Nggak gue sih, teman gue nih. Wih. Langsung dapat sponsor loh dari Go Keren, Work. keren, keren. Keren banget Go Work. Jadi emang Keren, tim marketing. tempatnya ini cozy banget. Ini cocok banget Mbak Nita dan sahabat Oh. Miraset yang buat kamu pengen working from home. Ini kan anak gaul millennial yang working Iya. from home atau Vibe-nya juga lebih chill ya di sini ya. ini WFG, working from Go Work kayak Yes. gitu. Nah, jadi buat kamu kalau misalnya mau kerja di Go Work, kamu bisa langsung hubungi aja customer service-nya atau kamu bisa langsung ke Instagram-nya di lets.gowork. Itu kamu bisa langsung tanya-tanya rate-nya berapa. Karena menurut gua sih worth it banget. Dengan harga yang dicantumin tuh ada di informasi price list-nya, itu kamu udah dapat ruang meeting. Kamu mungkin buat yang startup bisnis baru ini kamu sudah bisa untuk kerja sama tim kamu gitu ya. Terus habis itu kamu bisa dapat common area kayak gini. Ini Iya, seru enak banget kan? seru banget. Terus habis itu kamu bisa dapat kopi gratis, free flow, mau dibawa 2 liter juga boleh, pakai tumbler gitu ya, itu nggak apa-apa. Asal jangan ketahuan. Ya, jadi kita mau ngobrol apa ini, Mike? Mbak, gue tuh penasaran sama fixed income. Kenapa? Karena mungkin setelah pandemi, ini orang investor, orang-orang kayak gue investor sudah mulai melirik yang namanya instrumen produk investasi lainnya. Tapi gue invite lu hari ini karena gue pengen tahu produk investasi yang belum banyak orang tahu, yaitu fixed income. Soalnya buat gue, jujur gue pernah melakukan risiko profil di aplikasi Navi, reksadananya Miraset. Itu gue termasuk yang low risk, yang nggak bisa tuh yang main saham cet langsung gitu kayak Berarti jual masuknya harian. produk reksadanya salah satunya ada di fixed income juga ya, Mike? Nah, disaranin Iya kan? itu, tapi gue takut ke situ karena gue nggak tahu produknya apa. Nah, makanya gue Oke. undang lo hari ini mau nanya tentang fixed income itu tuh apa sih? Soalnya kalau misalnya bahasa translate-nya itu fixed income itu kan berarti pendapatan tetap. Bayangan gue, ya gue invest, gue pasti dapat dong cuan Iya. gitu. Nah, itu bener nggak sih segitu definisinya? Pendapatan tetap untuk kuponnya betul, iya pasti. Jadi mungkin gini ya, boleh kita coba sharing di podcast ini. Boleh. Ya, jadi fixed income itu atau yang dinamain juga dalam pendapatan tetap Ya. merupakan investasi di mana investor akan mendapatkan kupon yang berjalan secara tetap dalam periode masa tertentu. Jadi, yang mungkin Mike pernah dengar salah satu produk dari fixed income itu adalah obligasi. Itu sama. Itu sama, iya. Oh, gue pikir beda. Soalnya kan orang fixed income kayaknya
berat banget gitu ya. Terus Mm-mm. obligasi sering dengar, Sering dengar surat ya. utang kan? Betul. Heeh. Nah, jadi obligasi itu kalau Mike pernah dengar ada obligasi seperti ORI atau sukuk retail Yes. yang pemerintah sedang sering gaungkan sekarang ini. Oh, yang ada namanya FR itu ya? FR itu fixed rate. Oh, gue pikir Bias France. Itu nama Oh, orang, gue pikir. jadi Oh, itu biasanya memang fixed rate. Oh, fixed oke, oke, rate, oke, oke. iya. Jadi obligasi itu ada obligasi pemerintah, ada juga obligasi korporasi, Mike. Oh, berarti surat utang yang dikeluarkan pemerintah atau Pemerintah ataupun korporasi. korporasi, Oh, betul. gitu. Lalu kita sebagai investor bisa beli. Investor bisa beli. Kita Nah, dapat apa? kita dapat pembayaran kuponnya. Kalau Oh, misalkan oke. Michael beli yang obligasi pemerintah, Mm-mm. akan dapat bunga itu selama per 6 bulan. Minimal 6 bulan. Dalam setahun akan dapat setiap per 6 bulan. Oh, berarti setahun dapat 2 kali Betul, dapat kuponnya. 2 kali Oh, kuponnya. Lalu kalau misalkan Mike beli obligasi FR itu di secondary market, mm-mm. harganya mungkin bisa juga di premium atau juga at discount. Oh, pantes ya. Ini kalau misalnya gue lihat juga di morning meeting itu kan kadang Mm-mm. suka market update. Mm-mm. Itu suka di present sama Sage Club tuh, Ya, sama RM-RM-nya Sage Club yang keren-keren banget itu tuh, iya, yang iya. nasabahnya wah keren Wow, ya gitu yang ya. wow lah. Wow gitu. Maunya. Oke. Nah, itu setiap gue lihat itu Mm-mm. mereka selalu nyuruh kita diversifikasi untuk aset kita Aset. fixed income kadang 50% gitu. Mm-mm. Berarti kan ada, gue mikir lah, gila sekelas nasabah Sage Club Iya, itu aja investnya di 50% fixed income fixed gitu income. kan. Terus gue masih di sini-sini aja gitu di saham gitu. Apakah itu benar semenarik itukah di tahun ini untuk fixed income? Iya, jadi beda sih antara saham sama obligasi ya. Mm-mm. Nah, kalau Mike masuk ke investasi ke obligasi, pastinya resiko akan lebih rendah. Oh, oke. Mm-mm. Ya, Oke. karena kan Michael kan dapat Cocok low risk ya. low risk ya. Iya. Michael kan dapat kupon yang tetap kan selama per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Oke. Seperti itu. Mungkin kalau kita bandingin sama deposito sebenarnya sih. Oh iya, itu Iya benar. kan? Karena Mm-mm. dulu sebelum Iya. tahu investasi itu gue deposito, Mbak. Mm-mm. Jadi gue pikir ya udah pastilah ini duit nganggur, duit kalau bahasa orang saham duit dingin. Gue taruh Iya. aja deposito selesai. Langsung dapat gue nanti setelah 1 tahun atau beberapa tahun gitu. Mm. Itu sama kan kayak fixed income Iya, berarti? itu hampir mirip sebenarnya tipikalnya low risk juga, Mm-mm. tapi ada beberapa keuntungan nih kalau di fixed income atau Apa di tuh, Mbak? obligasi. Nah, kalau pajaknya kita cuma dikenakan 10% doang nih, Mike. Pajaknya Pajak 10% aja. 10% doang. Sedangkan Kalau kalau deposito? deposito 20% kan lo kena. Lumayan ya. Lumayan banget. Dan lalu kalau obligasi itu sudah dijamin oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dan sudah dijamin lagi Dijamin sama pemerintah. Itu Udah, untuk obligasi ya pemerintah ya, Untuk Mike obligasi ya. pemerintah ya, bukan Mm-mm. obligasi yang satu lagi Bukan tadi. obligasi korporasi, Korporasi. ya. Wah, gila berarti udah dijamin pemerintah, Mm-mm. pajaknya 10%. Betul. Jadi Pantes gue nggak kaya-kaya, Mbak. Naruhnya di tabungan ya, semua. boleh dicobalah Mike nanti ya Oke, untuk oke, masuk oke. ke obligasi. Oke. Nah, berarti Mbak, yang cocok buat aku tuh apa? Yang nyaman, Mm. yang nyayangin aku, yang cinta sama. Sepertinya Garing kalau banget. untuk yang mau coba ini di awal ya Mike, Kalau mau coba awal, coba di awal cocok buat ya. aku apa? Ya, kalau Michael sering dengar nggak ada obligasi ORI atau suku retail yang mungkin pemerintah lagi sering menerbitkan obligasi tersebut. Suka banyak tuh di jalanan tuh menawarkan obligasi ORI, suku retail yang biasanya itu dari beberapa bank yang menjual gitu. Enggak lagi, Mbak. Enggak ya? Iya, iya pokoknya Berarti jadi dia produknya itu memang khusus untuk retail. oh gitu. Nah, pemerintah itu mengeluarkan ORI sama suku retail itu di tahun 2006 awalnya, Oh, Mike. jadi itu namanya ORI tuh, ORI, iya. original. Obligasi Retail Indonesia. Gue pikir itu original, Ini asli dari Indonesia gitu. Oh, Iya, banyak serinya makan. ORI banyak banget deh pokoknya. Iya. Panjangannya Obligasi Retail Indonesia. Dan gue baru tahu ternyata ORI itu panjangannya obligasi retail Indonesia. Jadi lo sangka original gitu ya, Iya, Mike gue ya. pikir original. Oh, berarti ada Hmm. yang KW kan?
Oke, 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 oke. Iya, Berarti iya, iya. gue sebagai retail bisa coba yang ori. Ori, iya. Karena Apapun apa? yang ori itu bisa gue Iya, pilih. bisa. Karena memang itu khusus buat obligasi retail. Oke. Nah, Hmm, tapi gue pernah lihat di aplikasi Navi hmm, atau di Bebet Bobot lah mm-mm. pokoknya itu Bebet ya. bobot ya. Ada Mm-mm. tulisannya ori, terus ada FR, SR Iya. itu nama orang apa nama company atau Itu nama kodenya obligasi tersebut, oh Mike. itu. Jadi, obligasi itu kan ada yang sukuk retail itu. Oke. Lalu ada juga obligasi pemerintah yang disebutnya dengan kodenya FR atau fixed rate. Oh, FR itu fixed Fixed rate. rate, iya. Seneng amat sih singkat-singkatan ori FR gitu ya. Itulah seninya ya pemerintah ya. Semua disingkat Semua gitu ya. disingkat. Oke, Itu obligasi FR itu banyak banget serinya, Mike. Itu oke. dari jangka waktu yang pendek, menengah sampai juga yang panjang. Oh, oke. Kuponnya juga variasi semuanya. Oke. Terus berarti Gitu. gua tinggal Tinggal milih apa aja milih yang apa aja yang kalau lo ada tulisannya ori udah pasti aman. udah pasti aman. Ori ataupun juga yang FR tuh pasti aman karena dijamin pemerintah berdasarkan Undang-Undang tahun 2008. Oh, oke, udah dijamin Gitu. sama pemerintah, tapi belum tentu cuan ya, Mbak ya. Nah, belum tentu cuan kalau misalkan nih Mike, tergantung persepsinya Oke, Michael. Nah, Michael misalkan beli ori nih ya, gitu di awal, di waktu di pasar perdana nih Mike. pasar perdana. Itu pasti kan Mike akan beli di harga 100. Mm-mm. Iya dia. Lalu kalau misalkan mau Mike jual sebelum jatuh temponya, Oke. ya itu juga BU nih bisa. ceritanya BU Iya, ya misalkan gitu. lo BU nih Terus gitu gue ya. jual gitu ya. Ya kan jangka waktu itu biasanya 3 tahun nih Mike. Nah lo mau jual nih di tahun satu atau tahun kedua. Kita lihat harganya juga tergantung kondisi marketnya Mike. Kalau misalkan memang di atas par, pasti kan lo cuan. Hmm. Plus lo tuh dapat kupon yang berjalan selama setiap bulannya gitu. Double tuh dapatnya berarti. Double, jadi ada kupon yang berjalan setiap bulan. Mm-mm. Sama kalau lo jual di tahun ke-1 ternyata cuan harga di atas 100, Mhm. nah itu kan ada capital gain-nya. Capital gain-nya. Gitu. Capital gain-nya dapat, kuponnya dapat. Betul. Oke. Terus lu udah pernah cuan, Mbak? Oh pastinya dong. Banyak Cie. ya. Aduh. Berarti nanti bisa Makanya cobain-cobain lah ya Mike ya. cobain gitu ya, gitu. Oke. Nah, em, aduh, bentar Mbak. Nih, sebelum ke Jawa nih, Iya iya iya. ini otak Mahal saya lagi. agak udah. Saya mau nanya dulu. Berarti kan masih balik lagi ke Oh, deposito dan fixed income. Kalau analoginya kan berarti kalau deposito itu kan saya naruh duit aja nih. iya di bank Ya ya. kan kalau bank tuh biasanya sudah diawasi oleh OJK Mm-mm. dan ada lembaga penjamin simpanan juga, jadi Iya, kita aman gitu kan. Eh, aman gak sih? Aman kali ya, aman harusnya. aman. Nah, kalau fixed income atau obligasi kan surat utang. Aduh, kalau denger bahasa utang tuh Mm-mm. kesannya kayak Lo takut sensitif gitu. sensitif, takutnya juga Takut nggak dibayar. silaturahminya putus gitu kan. Mohon maaf nih gitu. Nah, itu Mm. gimana maksudnya? Apakah ada jaminan yang kita bisa pegang? Analoginya tuh gimana sih Ya kita? kalau di obligasi itu yang tadi seperti yang gue bilang Mike, obligasi itu kan dari pemerintah, nah dijamin oleh negara, Berarti lebih aman kalau kita Leb- sebenarnya obligasinya itu yang pemerintah ya, yang bukan pemerintah. bukan yang korporat. Nah sebenarnya korporasi juga ada berdasarkan ratingnya nanti Mike, itu juga kalau dari rating triple A sampai dengan investment grade. Nah Hmm, yang triple A itu paling bagus itu juga pasti akan aman. itu sebelum sebelum kita beli obligasinya udah ada tuh ratingnya nanti. Udah ada, Tapi jadi rating itu di tengah berjalan bisa berubah. bisa berubah tergantung dari kondisi finansial si korporasi tersebut Mike, nanti ada Hmm, kayak review market outlook-nya lah. oke, Gitu. oke. Berarti ibaratnya pokoknya buat saya yang Mm-mm. tipe low risk itu bisa pilih yang Masuk ke ori kali ya, ya ke ori atau ke FR itu tadi Mike, FR yang gitu ya. fixed rate. Oke, yang fixed rate. Itu tadi ngomongin bulanan berarti ada jatuh temponya. Nah, iya, jadi kalau tadi kan yang kalau misalkan Mike mau ngambil nih yang mau yang maturity-nya yang pendek aja. Oke deh, Mm-mm. Balita, aku mau cobain masuk ke ori atau sukuk retail. Nah, Oke, itu biasanya cuma 3 tahun maturity-nya. udah paling pendek tuh 3 tahun. Paling pendek
untuk yang suku retail sama ori. Ya, enggak. Sebenarnya ada juga yang 1 tahun, 2 Oh, ada yang tahun, 1 tahun, 3 2 tahun. tahun. Ya, tapi kalau untuk seperti ori atau suku retail, untuk pertama kali pasti akan maturity di 3 tahun, Mike. 3 tahun. Mm-mm. Gila, gue pacaran aja belum 3 tahun. Oh gitu ya, Mike. Apalagi nahan-nahanin yang ini gitu. Jadi curhat. Berarti, Tapi selama nanti lo udah pegang si obligasi tersebut, bisa mm-mm, lo jual lagi di pasar secondary marketnya, secondary market Mike. bisa. Gitu, bisa. Itu belinya berarti, misalnya nih, gue beli eh, obligasi Mm-mm. 3 tahun kan, Kamu beli ori nih di obligasi di pasar perdana nih di perdana, harga 100, Mike. harga 100 Ya, misalnya ya. gitu. Oke, terus ternyata lu di bulan kelima atau ya less than setahun lah ya BU, pengen BU nih. BU banget nih. Lo mau jual gitu Eh, kan. Ya udah, itu sangat liquid dan bisa lo jual oh, di bisa market. dijual. Kalau Iya, deposito kan bisa, tapi bisa ada tapi bunganya ya. iya ada seperti kayak Kayak penalti ya, penalti, Mike ya ya. benar. Iya. Ada penaltinya. Nah, oh berarti misalnya 6 bulan gue BU, Mm-mm. Bisa lo bisa jual. gue jual. Iya. Dan lo juga kan dapat Tapi keuntungan cuan, kupon yang dapat per kupon, bulan itu kan, Mike. kupon per bulan, itu Iya, udah pasti. udah pasti. Biasanya kalau yang pemerintah di atas 100 apa di bawah 100? Iya, itu tergantung dari kondisi market. Tergantung Jadi kita kondisi nggak market. bisa memang IHSG ngaruh juga nggak? enggak sih, Oh enggak ya? enggak ngaruh ke IHSG. Jadi kita lebih ke kalau di obligasi itu lebih ke makro. Oh, oke. Mm. Si paham tuh gue Si paham makroekonomi. ya. Nanti tanya Pak Ruli dulu deh Nanti sebelum kita jual ya. akan di next di sesi berikutnya ya. Kita ada sesi berikutnya ya. Iya, pasti Oke, dong. siap. Nah, ini tadi ngomongin tentang berarti kalau di fixed income Mm-mm. kita dapat kupon. Itu satu ya, Iya, sahabat Meraset. Lalu yang kedua kita dapat capital gain. Atau berapa? Itu gue nggak tahu. ya, jadi kan di obligasi itu ada pasar perdana, Mike, Mm-mm. sama pasar secondary market. Mm. Nah, kalau lu mau beli di secondary market juga bisa, Mike. Misalkan nih, market lagi koreksi, lu bisa dapetin harga di bawah par. Mungkin lo bisa beli ori di harga 99 atau 98. Hmm. Nah, itu kalau lo keep misalkan udah beli di harga bawah par, lo keep sampai maturity, kamu akan dapetin capital gain namanya. Karena Sampai par tuh sampai maturity. iya, Sampai karena 100. nanti pas di jangka waktu jatuh tempo, lu akan dibayar di harga 100. Oke, sampai jatuh Iya, tempo dibayar 100. balik Itu lagi kalau ke yang harga jatuh tempo 3 100. tahun tuh. Iya. Kalau kurang dari 3 tahun biasanya nggak nyampe 100. Kalau lo nggak jual di secondary market, itu tergantung dengan kondisi marketnya. Tapi kalau misalkan kamu keep obligasi sampai dengan jatuh tempo, itu akan di harga 100 balik lagi semua obligasi. Maupun obligasi pemerintah ataupun korporasi pasti akan balik di harga 100. Gitu. Clear ya? Gue tuh tadi kayaknya udah mau lu ke Tapi kelapa gading gue mau keluar tuh. Kelapa gading tapi gue mau keluar ini emang memori gue aja sih kayaknya lagi nggak enak. lagi. Tapi gue yakin sahabat Miraset paham. Iya ya. Gue aja yang mungkin ini masih hal Ini baru yang rekam ya. perlu Mm-mm. perlu gue Iya, iya, iya. Atau kulik mungkin agak lagi. lebih kita ini lagi ya, simulasi. Misalkan nih Mike, lo beli FR. Sekarang tuh Mm-mm. ada benchmark tahun ini FR Mm-mm. 96 nih Mike. Oh, tahun ini ada FR96. 96. Catat Itu guys. ya 10 tahun maturity-nya. Oke, 10 tahun. Sorry, durasinya 10 tahun. Durasinya Yang 10 tahun. Iya, jadi Umur di berapa tuh gue? umur berapa ya? Plus aja, plus. Wah, oke. Ya. FR96. Nah, kamu beli nih di harga sekarang tuh misalkan di 101. Oh, di atas Satu, nilai parnya ya, 101. kalau di atas par tuh namanya at premium. Jadi 1 Mm-mm. ke 101 lo beli nih Mike. Oke. Oke, dengan kupon 7%. Setiap per 6 bulan lo akan dapat kupon 7% per tahun. Oke. Tapi kuponnya dibayarkan selama per 6 bulan. Oh, berarti jadi 3,5% Iya, per 6 bulan. betul. Pinter kan gue? Pinter, cakep. Nah, lalu kalau misalkan Mike nih pegang nih si FR96 ini nih. Oke. Ya, sebelum jatuh tempo. Mhm. Mungkin tahun depan lah ya mau jual. Ternyata harganya di 102. Berarti kan lo ada Berarti ada cuan cuan. 1% kan Mike? Oke. Nah, kamu capital gain-nya 1% plus dapat kupon yang berjalan selama per 6 bulan tersebut. 3,5% 3,5% per 6 Oke. bulannya. per 6 bulan plus sama 1% capital gain. Iya.
itu namanya kalau digabung adalah Yield. yield. Iya, yield Oh, itu adalah keuntungan yang didapat dari kupon dan juga capital gain yang lo dapetin. oh gitu. Gitu. Berarti gue lebih bagus belinya di bawah par kalau di secondary market Sebaiknya, iya, sebaiknya. sebaiknya. Tapi Kan kebanyakan udah di atas 100 dong kalau di secondary market. macam-macam bervariasi soalnya ininya, Hmm. seri-serinya banyak dan juga kuponnya juga variasi sekali, Mike. Nah, semakin lu ngambil yang jangka menengah ke panjang akan semakin menarik untuk di trading di secondary market untuk Oke, mendapatkan capital gain tersebut, Mike. oke, oke, Gitu kurang lebih analoginya ya, oke. Bapak Michael. Wah, menarik ya sebenarnya ya. Cuman tinggal kita bisa memilih produk ori Mm-mm. yang mana yang Yang cocok, yang cocok. harganya juga masih murah gitu Iya, ya iya, ibaratnya iya, ya. iya. Tergantung kebutuhan juga. Ada juga memang nasabah yang pengen kuponnya setiap bulan, Mm-mm. atau per 3 bulan, atau per 6 bulan. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing Investor investor. gitu ya. Nah, Mm. ini kita dari tadi ngomongin kayaknya paling aman adalah eh, obligasi ori. Which is yang Pemerintah. punya pemerintah. Mm. Kita kalau ngomongin obligasi Satu lagi korporasi. ada koperasi, ya. Nah, ini banyak cuannya nggak dari obligasi korporasi? Atau malah lebih enak yang pemerintah? Nah, kalau untuk yang obligasi korporasi, Mike, biasanya itu mereka akan menawarkan kupon yang akan lebih tinggi dari Kuponnya obligasi lebih tinggi. pemerintah. Oh, berarti bedanya kayak kayak gini ya. Kalau misalnya di saham, Mm-mm. berarti beli saham gorengan biasanya cepet Oh, cuannya. cepet cuannya Kalau ya. misalnya beli saham-saham yang Mm-mm. market cap-nya gede, itu kan buat investasi jangka panjang ya, Mm-mm. tapi cuannya kayak Kecil lah kecil. ya. Tapi kalau 10 tahun ya lama ya gede gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini mungkin Mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau oh di beda. Nggak ada samanya. Oke, beda. Jadi gimana gimana? obligasi korporasi itu, Mhm. yang aman itu memang ratingnya dari triple A, yang Oke. bebas, Kayak mungkin baterai ya. mungkin Mm. minim resiko lah ya, Mike ya. Kalau lo mau jadi pemula untuk investasi, ya udah lo tinggal pilih aja obligasi FR, ya kan? Untuk sebagai Iya, pemula, jangka pendek 3 tahun. Lo tinggal pilih, kalau misalnya lo nggak bisa ikut yang perdana, lo ikut yang second market. secondary market. Secondary market. Mm-mm. Habis itu lo bisa pilih yang ya harganya parnya mungkin Nggak terlalu jauh nggak lah terlalu ya. jauh dari 100 gitu Betul. kan. Dan lo cek lagi tuh si Porto ya ceknya atau situasi market apakah nanti dia bisa naik ke 102 atau Mm-mm. malah turun, bisa jadi turun ya? Bisa jadi turun juga. Kayak gitu. Mm. Lu pasti dapat kupon, kadang 7% per tahun, berarti Mm-mm. dibayarnya per 6 bulan, Per 6 terus bulan. dapat capital gain. Iya. Wih, habis ini gua kaya nih, Cakep. habis ini nih. Habis ini langsung Mm. invest ke fixed income. Oke, oke. Mm. Ini kita udah ngobrolin fixed income. Keren banget tadi gue jelasin, Keren ya, langsung Mike paham ya, gitu ya. langsung paham. Aduh. Terus gue langsung mikir kenapa nggak dari dulu ya. Berarti sebenarnya ini tuh jadi hot topic banget ya sebenarnya fixed income tuh. Karena kalau gue lihat ya Mbak, fixed Mm-mm, income mm-mm. ini tuh semacam kayak eh, saham tahun 2000-an. Waktu Jadi, itu pas tahun 2000-an, mm, anak-anak seumuran gue ngeliat saham kayaknya berat nih. wah Wah, nih. lo punya saham, lo orang kaya gitu Iya. kan. Tapi sekarang kayak dari tahun 2020 sejak zaman pandemi semua orang main saham itu kayak udah habit yang biasa Ya, gitu. masyarakat juga udah mulai gampang untuk akses ya, Mike ya. Mm. Semua juga ada platform ya, Mike ya, untuk saham. Nah, obligasi ini juga udah mulai nih, Mike sekarang. Udah Jadi lagi happening udah juga mulai di happening retail juga gitu ya di ya. retail ya. Berarti ini saatnya buat kamu ibaratnya ikut ya, ikut serta keseruan investasi di fixed income karena Mm-mm. daripada nanti telat, nyesel gitu ya. Kayak saham waktu itu gue nyesel banget karena gue pikir susah, Mm. buat orang kaya Iya, duitnya iya, iya, ya. gue dikit gitu kan. Zaman kuliah berapa sih gitu. Ternyata giliran sekarang gini doang beli saham, jual saham, cuan. Ya udah gitu. Ternyata fixed income juga bisa gitu kan. Lo dapat Iya. kupon, lo dapat capital gain. Tinggal cek analisa gimana marketnya, Mm-mm. cek makronya kayak gitu ya, Betul. Mbak ya. Mm-mm, mm-mm. Udah keren nih gue. Abis ini gue Keren. daftar tim research boleh? Boleh dong. Masuk fixed income team ya, Mike ya. Fixed income. Maaf, Bisli. Langsung ditelepon sama bos gue. Nah, eh, ini menurut gue hal yang menarik banget nih buat Mm-mm. sahabat Miraset. Jadi buat kalian yang baru mau mulai, mungkin ini
waktu yang tepat. Mm-mm. Jangan sampai nanti 10 tahun ke depan Mm-mm. baru orang udah pada cuan banyak, terus kita baru kayak mulai udah Telat ya. telat gitu kan. Gue nggak tahu mungkin nanti ada obligasi apa lagi gitu kan ya. Iya. Produk-produk baru selain obligasi pemerintah sama korporasi kayak gitu. Nah, Mbak, kita udah ngomongin tentang cuan-cuannya, untung-untungnya. Ini enak-enaknya udah kita omongin. Mm-mm. Kita boleh cerita nggak tentang rugi-ruginya? Kan lu sudah berpengalaman lama nih Mm-mm. ngurusin fixed income, Mm-mm. kerja as a head of fixed income di Mirae Asset gitu ya. Pernah ada pengalaman atau experience di mana wah drop banget nih. Mm-mm. Awalnya pas beli kayaknya oke, terus tiba-tiba drop banget. Pernah ada pengalaman itu nggak? Sudah mengalami sih masa Sudah waktu resesi di 2008 tuh, Mike. resesi 2008. Oh iya. Iya, jadi para investor kita nih yang di fixed income mungkin lebih kepada institusi sih ya kita akan handle-nya ya. Ya. Nah, di situ tuh semua obligasi Mhm. dijual bener-bener murah semurah-murahnya sampai yield yang mungkin yang di 1-2 tahun itu bisa sampai 10%, Mike, bayangin aja. Turunnya. Yieldnya, Yieldnya. iya. Jadi mungkin dapat harganya tuh sangat murah banget lah Oke. benar-benar dijual. Harga-harga obligasi dengan sangat murah banget itu Mhm. ya fenomena yang mungkin ya jangan balik lagi lah ya ke situ Jangan lagi balik lah ke ya. situ, amit-amit. Amit-amit. Ya, Ya, itu amit-amit. mungkin salah satunya. Jadi lo keep Ah. sampai maturity ya akan balik lagi ke harga 100 itu yang tadi seperti yang gue udah jelasin sama lu. Berarti Mbak, bentar kalau misalnya kayak lu, bentar obligasi itu kalau misalnya periode durasinya 10 Iya. tahun, Hmm. itu udah pasti harus kejual atau boleh kita keep lagi? Oh, pasti akan dibeli buyback lagi di harga 100. Oh gitu. Misal tadi yang FR96, Mm-mm. nah Mhm. nanti akan dibeli di harga 100 lagi Oke. gitu. Berarti Mungkin nanti Mike beli seri yang lain lagi atau mungkin masuk ke Oh, oke. korporasi gitu. kayak gitu ya. Mm-mm. I see. Oke. Nah, ini ngomongin tentang kasus resesi 2008-2009. Mm-mm. Tapi nggak jauh-jauh kemarin gue juga sebelum podcast ini kan tegang Iya. juga ya podcast pertama. Jadi gue harus ngelakuin research. Saat gue ketik fixed income Iya. di platform search engine Google, Uh-uh. itu yang keluar pertama kali hot topic Apa tuh adalah Mike? penundaan pembayaran dari obligasi korporasi WSKT. Itu kalau nggak salah di kompas.com, Uh-uh. harian kompas.com, Mm-mm. itu tanggal 16 Agustus 2023. Wah, Mm. keren banget gue ada sumbernya. Gila. Udah nge-research ya Mike ya? Udah research. Ntar Hots yang oke banget nih. harus persiapan kan. Iya. Nah, ini berarti penundaan pembayaran. Berarti itu Iya. gimana, Mbak? Berarti nggak Jadi konsepnya kayak ya kayak jadi kayak gue ngeminjemin lu utang. Habis itu lu nggak bisa bayar utang kayak gitu. ya kurang lebih jadi si obligasi yang tadi Mike sebutin tadi tuh Mike harusnya kan ada kupon yang berjalan tuh Mike selama kalau korporasi itu selama periodenya per 3 bulan. Mhm. Nah, pas di masa mereka harus bayar untuk kuponnya, mereka tidak bisa membayar kupon tersebut, Mike. Jadi, sebenarnya untuk obligasi korporasi memang harus dilihat profil risknya juga. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari ratingnya. Gitu. Oke. Semakin Michael beli obligasi korporasi yang triple-nya bagus, which is misalkan triple A, itu akan semakin aman. Mhm. Tuh. Lalu ada juga yang mungkin yang sudah mendekati default, contohnya di bawah investment grade, Mhm. yaitu triple B minus, di bawahnya triple B minus, itu akan mempunyai resiko gagal bayar yang sangat tinggi banget, Mike. Jadi kalau bisa lo jangan beli yang rating yang resiko tinggi lah gitu. Jangan beli yang risiko tinggi gitu, beli yang pokoknya triple A. Yang triple A atau juga yang double A, ada juga single A, itu masih consider untuk kamu beli. Kalau Mbak Nita lebih prefer yang mana? Kalau saya pribadi sih memang lebih baik cobain yang obligasi pemerintah. Pemerintah. Iya. Oke. Karena memang once kalau gue lagi mau jual atau BU lah ya Mike ya, Mhm. gue bisa once langsung jual saat itu juga gitu, nggak perlu pusing juga Nggak kan perlu Mike. pusing gitu Iya. ya. Oh iya.
Udah gitu pajaknya juga Banyak juga 10%. 10%, lalu juga Bisa dapat jual, kupon dapat kupon berjalan, berjalan, bisa langsung jual langsung gitu ya. jual, iya. Buat kamu yang BU gitu ya. BU dan memang kalau dari secara kuponnya pasti ada selisih lumayan antara yang obligasi pemerintah sama yang corporate, Mike. Oke, Gitu. Biasanya memang eh, untuk obligasi yang corporate akan lebih besar dari yang pemerintah. gitu. Pokoknya ada Mm-mm. plus minus lah Ada ya. plus minus, Kalau ya. kamu pakai obligasi korporasi Mm-mm. itu ada capital gain-nya ya? Ah, Atau sama juga konsepnya sama semua tuh Mike konsepnya sama antara semua, yang tapi pemerintah lebih atau tinggi? korporasi. Mm-mm. Kalau Mike jual di secondary market bisa ada capital gain Ya, atau juga bisa ti- malah rugi. malah rugi gitu Mm-mm. ya. Tapi biasanya lebih tinggi mana? Lebih lebih tinggi mana? Tergantung Tergantung juga. juga Semua gitu ya. tergantung. Mm-mm. Mm. Oke, baiklah kalau begitu. Wanita, Iya, makasih loh buat penjelasannya. Nanti kita next boleh ketemu lagi mungkin. Kita S- bahas lagi lebih detail. ya, Karena gue boleh pengen banget. langsung prakteknya tuh seperti apa Mm-mm. sih. Kebetulan di Mm-mm. Miraset juga kan bisa beli ya gitu. Iya, Nanti gue pengen tahu next episode kita kira-kira mau belinya seperti apa sih. Cara langsung lihatnya nanti bisa gitu ya. bisa. Bisa, Oke, bisa. makasih ya Manita buat hari Sama-sama ini. Michael. Thank you loh Thank untuk hari you. ini.